Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Putri Amrina dengan NPM 22411034 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-7 dan 8, yaitu tentang penarikan SDM. Definisi penarikan adalah usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Yang dimaksud dengan penarikan tenaga kerja di atas adalah penarikan sumber daya manusia dalam arti mencari atau melakukan penarikan tenaga kerja yang berkualitas. Aktivitas penarikan dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan. Selanjutnya, tujuan penarikan atau recruitment. Yang pertama, untuk memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Yang kedua, untuk mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima dan sebagai sarana pertukaran informasi. Alasan-alasan penarikan SDM. Yang pertama, berdirinya organisasi baru. Yang kedua, adanya perluasan atau ekspansi kegiatan organisasi. Ketiga, terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Keempat, adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain. Kelima, adanya pekerjaan yang berhenti, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai tindakan hukuman. Keenam, adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Dan yang ketujuh, adanya pekerjaan yang meninggal dunia. Kendala-kendala dalam penarikan. Kebijakan organisasional meliputi kebijakan promosi. Kebijakan promosi ini ada atau tidaknya lowongan pekerjaan. Kemudian kebijakan kompensasi. Maksudnya besarnya kompensasi akan mempengaruhi minat pencari kerja untuk melamar serius. Selanjutnya kebijakan status karyawan. Artinya kejelasan status karyawan akan menyebabkan animo pelamar yang qualified. Dan terakhir, kebijakan penerimaan tenaga lokal. Dalam arti pencarian tenaga kerja yang dikaitkan dengan lokasi di mana perusahaan berdiri dengan maksud menjalin hubungan dengan baik dengan masyarakat sekitar. Kendala-kendala penarikan. Yang pertama ada rencana SDM. Rencana SDM merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses penarikan dengan merinci persediaan keterampilan, rencana latihan dan pengembangan, promosi dan menguraikan mana pekerjaan yang akan diisi oleh internal perusahaan dan mana yang akan diisi melalui penarikan. Kemudian yang kedua, kondisi pasar tenaga kerja. Harga tenaga kerja ditentukan oleh kekuatan supply dan demand atau pencari kerja dan kebutuhan perusahaan. Apabila suplai tenaga kerja terbatas di lokasi perusahaan, maka harus diperluas dengan konsekuensi biaya yang lebih besar. Kemudian, kondisi lingkungan eksternal mencangkup tingkat pengangguran, kondisi dan tingkat pertumbuhan ekonomi, hukum perburuhan, proyeksi angkatan kerja, kelangkaan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, dan kegiatan penarikan oleh para pesaing pencari kerja. Kemudian persyaratan jabatan. Syarat jabatan merupakan kendala dalam penarikan. Misalnya menarik tenaga terampil lebih sulit dibandingkan dengan tenaga tidak terampil. Oleh karena itu, Departemen Personalia perlu mempelajari permintaan jabatan dan informasi analisis jabatan dan pendapat para manajer. Kebiasaan-kebiasaan pelaksana penarikan. Keberhasilan pelaksanaan penarikan masa lalu akan memudahkan dalam mengambil keputusan penarikan, sebaliknya kesalahan masa lalu akan menjadi hambatan pula dalam penarikan. Selanjutnya, sumber-sumber penarikan tenaga kerja. Yang pertama, sumber penarikan dari dalam perusahaan.
yaitu menempelkan pemberitahuan di papan pengumuman pekerjaan atau job posting buletin perusahaan. Secara lisan disampaikan dalam rapat karyawan, riwayat kerja karyawan atau personal record, daftar kinerja karyawan, dan daftar kerja senior. Ini bertujuan untuk kepentingan peningkatan pekerja, mutasi pekerjaan, mantan karyawan yang dipanggil kembali. Kemudian sumber penarikan dari luar perusahaan meliputi walk-in applicant, penarikan SDM di mana pelamar atau pencari pekerjaan datang sendiri ke perusahaan. Kemudian rekomendasi dari karyawan, penarikan SDM melalui rekomendasi dari karyawan perusahaan yang sudah lama bekerja. Selanjutnya iklan di media massa. Penarikan SDM dengan cara memasang iklan di media massa dilakukan dengan dua cara, yaitu want ad atau nama organisasi dan bagaimana cara melamar disebutkan dalam iklan itu, dan blind ad, tidak menyebutkan nama perusahaan. Pelamar yang berminat diminta mengirimkan lamaran ke PO Box dengan nomor tertentu pada kantor pos. Saluran-saluran penarikan. Serikat pekerja, penarikan SDM dari karyawan yang terampil dari organisasi karyawan. Misalnya serikat buruh tukang pipa telah mempunyai daftar tukang pipa yang sedang mencari lowongan pekerjaan. Perusahaan penempatan tenaga kerja, penarikan SDM melalui kantor penempatan tenaga kerja baik swasta maupun pemerintah yang berbadan hukum. Kemudian lembaga pendidikan, penarikan SDM melalui usaha khusus dan menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Kemudian ada nepotisme, penarikan anggota keluarga untuk menjadi bagian dari organisasi atau perusahaan tidak berdasarkan keterampilan. Kemudian ada asosiasi profesional, penarikan sumber daya manusia dari organisasi profesional seperti Kadin, HIPMI, guna menampung tenaga profesional untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya operasi militer, penarikan SDM dari militer ini yang telah berakhir masa tugasnya biasanya memiliki tenaga terampil tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, misalnya tenaga mekanik, pilot, dan lain-lain. Demikian presentasi dari saya, maaf apabila salah kata. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.